Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tayamum beserta prakteknya, di mana tayamum itu adalah pengganti dari wudhu ketika kita tidak bisa mendapatkan air sama sekali untuk berwudhu ya. Dan praktek dari tayamum ini akan kita bahas berdasarkan ketentuan mazhab yang diambil. Yang pertama itu adalah berdasarkan mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i ini banyak digunakan di Indonesia. Dan yang kedua kita akan menggunakan ketentuan dari mazhab Maliki yang memiliki sedikit saja perbedaan. Baik, untuk memulai praktek tayamum disunahkan untuk membaca basmalah, kemudian membaca niatnya. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammum listibahatis sholati fadlillahi ta'ala. Kemudian kita akan mengambil debu untuk tayamum di sekitar kita, karena di sekitar kita itu sebenarnya ada debu halus yang tidak terlihat. Seperti contohnya pada meja ini. Posisi yang pertama kita akan mengambil debu dengan kedua telapak tangan kita untuk mengusapkannya di bagian muka, seluruh wajah. Kemudian yang kedua adalah posisi untuk mengusapkannya ke tangan sampai siku. Kalau mazhab Syafi'i itu sampai siku. Kita akan mengambil posisi yang pertama itu misalnya di meja bagian belakang sini. Kemudian tepukan, hembuskan dengan cara meniupnya, lalu usapkan ke muka dengan 3 bagian posisi dari telapak tangan kita. Yang pertama adalah posisi atas sampai tengah, ini adalah untuk di bagian dahi, kemudian bagian tengah ini ke bagian tengah wajah juga, dan bagian bawah ini daerah bawah yaitu sampai ke dagu. Jadi mengusapkannya dari atas ke bawah seperti ini. Nah, jadi semuanya kena ya, dari atas ke bawah seperti itu. Kemudian setelah kita mengambil posisi yang di belakang, untuk mengambil debu yang diusapkan ke tangan itu adalah kita mengambil posisi selanjutnya, yaitu misalnya yang di depan. Karena posisi debu yang pertama ini sudah terpakai, kemudian kembali lagi kita tepukan, lalu ditiup dan usapkan ke ujung tangan sampai ke siku. Ini juga ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian di atas sampai di tengah sini, ini adalah untuk yang bagian belakang sampai ke bawah siku. Kemudian yang bagian di bawah ini, telapak ini, itu diusapkan untuk bagian ketika dibalik ke sini, ke arah sana, ke arah yang berlawanan. Dan yang terakhir adalah debu yang ada di ibu jari atau jempol kita. Nah, ini digunakan untuk mengusapkan di bagian jempol berlawanan juga. Jadi seperti ini. Ini ya, ini sampai ke bawah, sampai ke siku. Kemudian dibalik yang bagian bawahnya sampai ke sini, sampai ke ujung. Kemudian jempolnya untuk jempol yang berlawanan. Nah, kemudian begitu juga sebaliknya. Ini sampai ke ujung siku. Ini kan jempolnya tidak terkena ya. Kemudian kita balik bagian ini sampai ke ujung, lalu jempolnya untuk jempol yang berlawanan. Nah, dan ini selesai. Jadi begitulah praktek untuk tayamum berdasarkan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki bedanya hanya ketika
bukan di bagian tangan. Karena untuk mazhab Maliki itu hanya sampai telapak tangan saja, tidak sampai siku. Misalnya seperti ini, kita ambil posisi yang lain, lalu diusapkan. Nah, itu untuk mazhab Maliki, dan ketentuan mazhab Maliki ini bisa digunakan untuk orang yang, mohon maaf ya, ketika berada dalam posisi sakit yang sangat parah atau ada sakit yang sangat parah sehingga menyebabkan dia harus rawat inap di rumah sakit mungkin, jadi harus pakai selang infus atau apa, lalu tidak bisa, debunya itu terhalang oleh selang-selang tersebut sehingga tidak bisa sampai ke siku, jadi cukup sampai telapak tangan saja. Demikian penjelasan tentang tayamum, semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.